Siapin wajah cakepmu, dapat hadiah yang lo mau, cepat dibikin setuju. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu, beneran tanpa ke bank. BRI, BRI, buka rekening zaman now. BRI, BRI, digital saving. Zaman now, gak kayak gitu. Zaman now, gak perlu ribetin. Zaman now, gak perlu ke bank. Zaman now, mantar, BRI digital saving. Buka rekening di sini, di sana, di mana-mana. Cari tempat nyamanmu, siapin wajah cakepmu, dapat hadiah yang lo mau, cepat dibikin setuju. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu, beneran tanpa ke bank. BRI, BRI, buka rekening zaman now. BRI, BRI, digital saving. Zaman now, gak kayak gitu. Zaman now, gak perlu ribetin. Zaman now, gak perlu ke bank. Zaman now, mantar, BRI digital saving. Buka rekening di sini, di sana, di mana-mana. Cari tempat nyamanmu, siapin wajah cakepmu, dapat hadiah yang lo mau, cepat dibikin setuju. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu, beneran tanpa ke bank. BRI, BRI, buka rekening zaman now. BRI, BRI, digital saving. Zaman now, gak kayak gitu. Zaman now, gak perlu ribetin. Zaman now, gak perlu ke bank. Zaman now, mantar, BRI digital saving. Buka rekening di sini, di sana, di mana-mana. Cari tempat nyamanmu, siapin wajah cakepmu, dapat hadiah yang lo mau, cepat dibikin setuju. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu, beneran tanpa ke bank. BRI, BRI, buka rekening zaman now. BRI, BRI, digital saving. Zaman now, gak kayak gitu. Zaman now, gak perlu ribetin. Zaman now, gak perlu ke bank. Zaman now, mantar, BRI digital saving. Buka rekening di sini, di sana, di mana-mana. Cari tempat nyamanmu, siapin wajah cakepmu, dapat hadiah yang lo mau, cepat dibikin setuju. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu, beneran tanpa ke bank. BRI, BRI, buka rekening zaman now. BRI, BRI, digital saving.
Selamat malam sahabat Mira Asset, kembali lagi bersama kami di acara HOTS Mentorship Season 9. Waktu yang paling kita tunggu-tunggu kalau nggak kerasa banget ya, kompetisi trading kita ini udah jalan sampai minggu ketiga loh. Menurut aku sih waktu berjalan lumayan cepet ya. Nggak tahu kalau kalian cepet atau enggak. Nah, kalian juga pasti udah nggak sabar dong untuk ketemu sama mentor kita yang tercinta hari ini dan belajar dari dia, ilmu-ilmunya dia yang sangat full daging ya kalau kata orang-orang. Tapi sebelum saya mulai sesi mentorship hari ini, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sarah, selaku host dan perwakilan tim marketing Mira Aset Sekuritas Indonesia. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya yang telah bersedia untuk mengikuti kelas mentorship hari ini. Saya juga ingin saya ingin menginformasikan bahwa HOTS Championship Season 9 memiliki total hadiah 1,5 miliar rupiah. Cobain trading bareng teman-temanmu di grup League dan dapatkan kesempatan menang lebih banyak untuk pendaftaran melalui RDN BRI. Program HOTS Championship Season 9 juga didukung oleh sponsor kami, Bank BRI. Kemudian telah hadir bersama kami di sini Mas Chandra selaku moderator kita dan perwakilan dari tim ETF Bisnis Mira Asset Sekuritas Indonesia. Halo Mas Chandra. Halo Sarah, selamat malam. Dan selamat malam juga sahabat Mira Aset. Apa kabarnya Mas? Kabar baik Sarah? Baik. Dan yang pastinya yang telah kita tunggu-tunggu dari tadi, telah hadir bersama kita Michael Yo sebagai mentor yang siap memberikan program edukasi di kelas mentorship kita untuk hari ini. Halo, Ko Michael Yo. Halo, iya, Apa kabarnya, Ko? baik. Puji Tuhan baik ya. Nah, sebelum kita mulai sesi mentorship yang sudah kita tunggu-tunggu ini, seperti biasa saya akan membacakan sedikit disclaimer selama program edukasi kita ini berlangsung. Kita mulai aja ya. Semua mentor dalam program edukasi HOTS Championship Season 9 dalam hal ini akan disebut sebagai program edukasi adalah pihak-pihak yang secara profesionalitas dipilih dan sebagian merupakan para pemenang HOTS Championship season sebelumnya dan bukan merupakan karyawan atau perwakilan dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia atau yang disebut Mira Aset. Segala pernyataan yang diberikan oleh mentor dalam program edukasi merupakan pernyataan yang murni diberikan oleh mentor secara pribadi, bukan representatif atau perwakilan dari Mira Aset. Meskipun semua upaya dan pengawasan telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang tersedia, semua informasi dalam program edukasi ini dipublikasikan untuk tujuan informasi umum saja. Mira Aset tidak menjamin bahwa informasi yang terkandung atau tersirat di sini adalah benar dan valid, patut atau sesuai untuk tujuan tertentu. Semua informasi dalam sekali tidak mempromosikan atau mendukung peserta untuk membeli saham tertentu dan video ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan atau barang bukti terkait pertanggungjawaban hukum atas hasil keputusan investasi peserta. Peserta mengerti dari sepenuhnya bahwa dalam melakukan investasi dan atau transaksi efek di pasar modal mengandung resiko-risiko investasi, oleh karenanya peserta wajib bertanggung jawab terhadap segala keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil sehubungan dengan informasi yang didapatkan dari program edukasi ini. Peserta ini membebaskan Mira Aset sepenuhnya dari segala bentuk tanggung jawab, kerugian, tuntutan yang timbul, kerusakan, biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pengambilan keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil terkait dengan informasi dari program edukasi ini. Dalam hal terjadinya penyalahgunaan informasi yang mengakibatkan kerugian baik formil ataupun material terhadap Mira Aset, maka Mira Aset berhak untuk mengambil segala tindakan hukum untuk memulihkan nama baik serta memulihkan kerugian tersebut. Mira Aset Sekuritas Indonesia akan tetap tegas mengecam segala bentuk kecurangan yang akan merusak kompetisi baik dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi peserta lain yang sudah mengikuti kompetisi sesuai aturan Bursa Efek Indonesia. Mira Aset Sekuritas Indonesia akan tetap berfokus pada nasabah dan menjaga kompetisi ini bersih dari segala bentuk pelanggaran serta mengharapkan semua pihak untuk menjunjung prinsip-prinsip yang sama. Keputusan yang ditetapkan oleh Mira Aset adalah bersifat final, mengikat, mutlak, dan tidak dapat diganggu-gugat. Oke, tadi itu adalah sedikit dari disclaimer kita. Nah, rundown kita hari ini yang pasti sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya, dimulai dengan pemaparan analisis fundamental oleh moderator kita, Mas Chandra,
yang kemudian akan langsung dilanjutkan oleh materi inti yang akan dibawakan oleh Ko Michael Yeoh. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta program mentorship melalui kolom Q&A. Dibedakan ya sahabat Mira Asset, kolom Q&A untuk mengajukan pertanyaan, kolom chat untuk senang-senang. Nah, nanti setiap pertanyaan akan dipilih langsung oleh moderator Mas Chandra dan akan dibahas oleh moderator dan mentor. Saya rasa sekian penjelasan dari saya. Waktu dan tempat saya berikan kepada Michael Yeoh dan Mas Chandra. Kami persilakan, dan buat teman-teman yang telah berpartisipasi, semangat belajar dan tetap berani trading. Oke, terima kasih Sarah dan selamat malam teman-teman. Kita mulai pembahasan untuk hari ini. Kita bahas yang simple-simple aja, yaitu adalah salah satu materi corporate action, yaitu adalah dividen. Nah, seperti yang kita tahu, keuntungan kita berinvestasi saham itu ada dua. Yang pertama, kita bisa dapat keuntungan dari capital gain, kita beli di harga murah, jual di harga tinggi, serta melalui dividen, yang merupakan laba bersih yang dibagikan kepada investor berdasarkan banyaknya jumlah saham yang kita miliki nih. Nah, jadi kita nggak ngapa-ngapain dapetin uang lah kasarannya dari emiten tersebut. Nah, untuk dividen sendiri ada beberapa tanggal penting yang teman-teman wajib hafalkan nih. Yang pertama itu ada come date, yang dimana itu merupakan tanggal terakhir untuk seorang investor mendaftarkan diri ke suatu perusahaan untuk mendapatkan dividen dari kepemilikan sahamnya. Atau come date sendiri merupakan tanggal terakhir bagi investor yang mendapatkan dividen jika memiliki sahamnya. Nah, lalu kalau untuk ex-date merupakan hari setelah tanggal come date, di mana kalau investor baru beli sahamnya pada tanggal ini, maka investor itu nggak akan mendapatkan bagian dividen nih. Jadi perlu dicermati, bisa kita lihat beli sebisa mungkin beli dan memiliki sahamnya hingga tanggal come date berakhir. Teman-teman kalau udah selesai tanggal come date boleh buang nih sahamnya. Nah, itu masih dapat dividen. Lalu berikutnya ada recording date, yaitu adalah tanggal pencatatan penerima dividen oleh perusahaan. Serta yang terakhir adalah payment date atau tanggal pembayaran dividen kepada pemegang saham. Nah, untuk di HOT sendiri, ini kita juga ada menunya, yaitu ada menu corporate action, yaitu di menu 0900, itu ada banyak berbagai informasi tentang aksi korporasi, ada RUPS, stock split, red issue, reverse split, dan ada juga dividen nih. Nah, untuk dividen, cara bacanya gimana? Ini bisa kita lihat di bagian paling kiri, itu adalah kode sahamnya nih, perusahaannya apa yang bagi dividen, lalu amount itu jumlah dividennya itu berapa per lembar sahamnya, berapa rupiah, serta yang kolom pertama itu adalah come date. Nah, tadi yang merupakan tanggal terakhir, kalau kita mau dapat dividennya nih, harus beli tanggal ini, tanggal terakhirnya. Bisa kita lihat untuk RDTX itu 20 Juni yang lalu kemarin. Lalu pada saat ex-date yaitu adalah 21 Juni. Dan payment date-nya mereka di 29 Juni kasarannya. Jadi perlu diperhatikan hal-hal seperti ini. Dan setelah kita mengetahui tanggal-tanggalnya, ada juga rasio-rasio juga seputar dividen nih. Seperti misalnya ada dividen payout ratio, di mana rasio ini menggambarkan seberapa banyak dividen yang dibagikan perusahaan dibandingkan dengan laba bersih yang mereka miliki. Nah, jika rasio DPR itu semakin besar, seperti misalnya 80 atau 90%, berarti perusahaan terlihat akan semakin loyal membagikan dividen kepada pemegang saham. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah, bisa nggak sih dividen payout ratio itu di atas 100%? Nah, jawabannya bisa, karena dividen sendiri merupakan pembagian dari laba yang bisa diakumulasi dari tahun-tahun sebelumnya melalui dan dicatatkan di kas perusahaan nih. Nah, jadi bisa aja perusahaan membagi dividen dengan rasio DPR itu di atas 100%. Seperti contohnya yang ada di tahun-tahun kemarin ada Unilever, dia bagi dividen payout ratio itu di atas 100%.
Lalu berikutnya ada dividend yield yang merupakan tingkat pengembalian hasil dari dividen yang diberikan. Nah, untuk dividend yield, semakin tinggi dividend yield berarti semakin bagus. Contoh, misal harga saham 1.000, terus kita menemukan saham yang memiliki dividen yield sebesar 10%. Nah, berarti kasarnya adalah kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar 10% jika kita mendapatkan dividen pada saat membeli di harga tersebut. Nah, itu untuk dividend yield. Jadi, bisa teman-teman lihat semakin tinggi dividend yield, semakin bagus. Tapi hati-hati, ada seringkali banyak emiten yang tiba-tiba mereka mengumumkan nih, pada saat RUPS mereka mengumumkan membagikan dividen misalnya 15% atau 30%. Membagikan dividen besar sehingga terlihat yield-nya cukup menarik nih. Bisa kita lihat dividen yield misalnya 15 atau 30%. Nah, itu seringkali. Makanya banyak investor yang terjebak nih. Mereka cuma beli pada saat come date dan dijual pada saat ex date. Nah, biasanya kalau dividen yield-nya terlalu besar seperti itu, ada potensi dibanting sehingga kita bisa mengalami kerugian lebih besar dibandingkan yield yang kita terima. Seperti contoh kemarin ada PTBA pada bulan Juni. Ini dividen yield-nya cukup besar, lebih besar dibandingkan kenaikan harga setelah RPS tersebut. Kalau nggak salah pada saat bulan Juni kemarin, di hari terakhir ini di 4.600 dan yield-nya sekitar 600-an. Itu dividen yield-nya di atas 10% ya kalau nggak salah. Sehingga kita bisa lihat harga sahamnya bisa sampai ARB 2 kali. Karena banyak investor cuman kasarannya hanya membeli pada saat come date dan mereka beramai-ramai membuang di ex date. Nah, jadi teman-teman untuk yang dividend hunter agak hati-hati juga. Jangan langsung beli pas come date, jual pas ex date. Karena cukup rawan sahamnya bisa dibuang seperti ini. Bisa ARB berkali-kali, malah kita nggak bisa keluar dan malahan rugi. Dan kalau dari saya untuk hari ini mungkin itu saja. Kita lanjut ke pembahasan materi berikutnya dari Ko Michael. Silakan, Ko Michael. Halo, thank you Mas Chandra. Selamat malam nih teman-teman semua. Jadi kali ini ya topikku itu tentang menangkap pisau jatuh. Tapi ini bukan pisau beneran ya. Maksudnya tuh kalau ada saham yang lagi turun nih, apalagi turunnya drastis, kadang ada yang turunnya pelan. Nah, di mana sih kita boleh mulai beli? Nah, di sini aku bakal jelasin secara sederhana bagaimana cara menangkap pisau jatuh atau menangkap saham yang terkoreksi. Nah, jadi sebelum kita nangkap pisau jatuh atau sebelum menangkap saham yang terkoreksi, kita harus tahu dulu setiap harga saham yang harganya naik di luar batas wajar. Contoh di luar batas wajar itu apa? Pergerakan saham normalnya. Ya, setiap hari contoh, kalau blue chip kayak BCA, kalau dia naik 1% lebih, itu mungkin masih make sense. Tapi kalau dia udah naik kayak 3%, 4%, 5%, itu boleh dikatakan di luar wajar, karena itu di luar dari rata-rata pergerakan sahamnya. Nah, rata-rata itu bisa kalian lihat kira-kira atau pakai moving average juga bisa. Kalau moving average satuannya harga. Nah, itu satu. Contoh. Yang kedua, kalau seandainya ada saham second liner yang biasanya tuh pergerakannya 5%, 8%, nah mungkin itu terasa wajar. Tapi someday saham itu bisa bergerak sampai 15%, 20%, that means itu artinya nggak wajar. Nah, jadi setiap saham yang harganya naik di luar wajar, contohnya di atas 10%, di atas 20%, maka dia akan menciptakan areal demand yang baru. Karena harga saham yang bergerak secara nggak wajar, contohnya 30%, 20%, itu sudah bisa dipastikan ada flow, ada uang yang masuk ke situ. Nah, biasanya area demand yang kuat, ya, jadi area support yang terkuat itu terdapat chart pattern. Nah, dari mana aja? Nah, contoh ya, ini sih teman-teman pasti udah tahu, tapi saya alangkah baiknya kalau lebih baik saya jelaskan lagi. Jadi, contoh yang paling sederhana ya, yang paling sering itu ada chart pattern yang namanya double bottom. Ini di IHSG ya, apalagi di saham-saham second liner atau top liner. Saat ini banyak banget yang double bottom. Banyak banget yang double bottom. Jadi contoh begini. Nah, jadi ada pergerakan harga saham yang turun,
kemudian turun lagi, nah kemudian dia naik ke harga paling tinggi. Plum. Nah, ketika ini terjadi, ya, ini biasanya dia bergerak kan pasti nggak normal. Contohnya, kalau di blue chip maybe 5% sampai 10%. Kalau di second hander mungkin 10 sampai 20%, let's say. Nah, pergerakan harga saham yang 10 sampai 20% di antara itu, ya. Jadi contohnya nih, dia plong naik satu candle 20%. Jadi di antara candle terbawah dengan candle teratas akan ada area demand yang tercipta. Kenapa? Karena pergerakan harga saham yang 20-an%, dia akan melewati berbagai macam resisten yang ada sebelumnya. Nah, jadi ketika harga saham seperti ini terkoreksi, itu jadi sebuah peluang untuk kita beli. Jadi ibaratnya begini, kalau teman-teman main game, atau sorry, bukan main game deh, teman-teman masuk asuransi apalah gitu. Atau sorry, teman-teman masuk asuransi deh. Atau dikasih garansi, teman-teman beli handphone. Kan ada handphone yang beli di toko-toko biasa nggak ada garansinya. Dengan yang ada garansinya, pasti lebih tenang dapat yang ada garansinya dong. Nah, kalau teman-teman dapat garansinya, in case ada apa-apa, ya teman-teman beli. Nah, itu dapat gantinya. Nah, kalau di market, di opini saya, ya, setiap harga saham yang naik kencang dengan volume besar, apalagi dengan status akumulasi, itu adalah garansi untuk kita masuk ke satu saham tersebut. Sehingga ya biasanya saham yang naik kencang, kalau dia koreksi itu worth to buy. Jadi meskipun dia udah mahal, itu menarik untuk dibeli daripada kita membeli saham yang, contohnya saham ini sideways sudah 2 bulan, kapan kita tahu breakout-nya? Dia bisa kasihkan tanda, tapi kapan pasti dia bergerak kita nggak tahu. Ya, halo sahabat Beraset. Ini mohon maaf dari Ko Michael nampaknya mati lampu nih. Jadi lagi ganti WiFi sebentar. Nah, ini udah nyala nih. Jadi sebentar nanti kita tunggu beliau join ya. Mohon maaf atas Ketidaknyamanannya. ya, maaf. Selesai. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Jadi kita tunggu Ko Michael untuk hadir kembali. Mohon maaf ya, sahabat Mira Aset, ditunggu sedikit aja. Sedang relogin kira-kira sekitar 5 menit. Tunggu nih, Mas Chandra. Ya, gimana? Mungkin bisa ceritain sekarang Mas Chandra Hmm. lagi pantau saham apa? Oke, cukup berat ya. Untuk memantau, kalau kita lihat IHSG sedang seperti ini, kita lihat inflow dari asing juga cukup lumayan ya, dan breakout kemarin sudah di atas 7.000. Ini analisa asal-asalan dari aku aja ya, sepengetahuan aku aja nih, nggak bisa disamakan dengan mentor. Bisa kita lihat IHSG sudah di atas 7.000, sudah breakout 7.200 juga. Dan disertai dengan adanya kembali dari investor asing juga nih. Kita bisa lihat dari laporan kuartal kedua juga reportnya agak-agak bagus nih kan kemarin. Nah, ini kita bisa lihat blue chip juga sudah mulai main. Kalau teman-teman perhatikan untuk perbankan seperti BNI, Mandiri, dan BCA, begitu juga BRI sudah mulai masuk dalam fase uptrend-nya, sudah berada di garis MA20 ya, di atas MA20, bahkan juga sudah mulai perlahan-lahan di atas MA5 juga, kalau teman-teman lihat.
Jadi lagi enjoy uptrend ya, perlahan menuju uptrend. Jadi kita bisa doakan saja, semoga akhir tahun bisa close di 7.500 nih, Sarah nih, untuk IHSG nih. Kalau Sarah gimana, Sarah? Gimana, Mas? Untuk aku cuman mantau-mantau aja sekarang sih, Mas. Mantap-mantap aja. Ya lagi mantau, kerjaannya lagi banyak, jadi kurang bisa trading. Oke, Hmm, ya kelihatan yang iya. kerjanya kurang banyak ya. Enggak, aku nggak ngomong kayak gitu loh ya. Oke. Ya, kalau misalnya apa tuh, Mas Chandra, Ya. tapi berarti trading dong ya? Tipis-tipis aja kalau lagi agak segang ya, bisa. Lagi ranking berapa, Mas? Wah, untuk ranking masih belum masuk ranking nih, masih kalah sama teman-teman Mirai Aset nih, masih cupu lah. Iya, padahal kalau misalnya ikutan kan hadiahnya gede banget sih, Mas. 1,5 miliar. Iya, oh iya, menarik juga nih. Coba bisa kita bahas mungkin hadiah-hadiah yang Mirai Aset sediakan, Sarah, dengan adanya kompetisi ini, boleh di-spill? Informasi yang paling lengkap itu bisa dicek ya sahabat Mirai Aset di hotstock.id/HCS9. Di situ semua informasi terkait kompetisi, mulai dari mentor, kemudian jadwal mentorship plus yang apa ya, base-nya itu per daerah, kemudian yang pastinya juga hadiah-hadiahnya. Dan yang paling menarik sih menurutku di season ini ya, aku udah ada di HOTS Championship itu dari season 6 ya. Yang paling menarik di season ini menurutku emang ini sih, kompetisi grup league sama yang khusus ini untuk BBRI. BBRI apa tuh, league itu sangat menarik ya. Dan setahu aku untuk pengguna RDN BRI itu hadiahnya lebih banyak sekarang. By the way ini Ko Michael udah mulai. Udah join kembali. Iya, Halo. selamat Hai, datang kembali Ko Welcome to Michael. Michael. Silakan halo, lanjut. sorry ya. Tadi Iya, mati lampu mendadak. Oke, Oke, oke. aku mulai lagi. Silakan. Nah, siap. Jadi di opini di view saya ya, yang biasa saya lakuin, setiap saham yang naik kenceng, biasanya tuh saya lihat ini flow-nya oke nggak, volumenya bagus nggak. Nah, tambahannya itu bisa pakai Broksum, cuman saya nggak jelas materi Broksum itu nanti di minggu depan. Nah, yang kali ini saya mau bahasnya tuh support dan resistennya. Setiap ada saham yang naik kenceng, kemudian kita boleh nangkepnya itu nanti di mana. Karena saham yang naik kenceng up, itu kan potensinya tuh nanti dua. Dia lanjut kencang atau dia koreksi. Nah, buat teman-teman yang udah ketinggalan nih, kalau dia udah kencang, pas dia koreksi, nah itulah momen-momen yang menurutku itu paling sering menjadi peluang untuk saya. Nah, pertama, ya, dari chart pattern itu teman-teman pasti udah tahu kayak pertama ada double bottom. Yang saya suka itu double bottom. Kemudian chart pattern kedua yang paling saya suka itu adalah cup and handle. Jadi dia ada bentuk sebuah cangkir, kemudian ada juga cangkir yang lebih kecil di situ. Nah, ketika dia melewati titik tertingginya, nah itulah yang dinamakan valid uptrend. Nah, kapan kita harus beli adalah ketika terjadi koreksi setelah break pattern tersebut. Karena setiap saham yang melewati titik tertinggi sebelumnya atau melewati titik high sebelumnya, itu memerlukan power yang besar. Power yang besar ini biasanya besoknya itu melemah. Nah, ketika melemahnya momentum setelah masuk power yang besar ini, itu yang harus dimanfaatkan untuk kita. Karena itu adalah peluang yang cukup baik. Karena apa? Karena kita udah dapat garansi dari hari sebelumnya. Nah, kita coba lihat ya, di sini. Nah, jadi beberapa cek pattern yang penting ya, itu ada satu ascending triangle. Yang pertama itu di sini. Kemudian cup and handle, inverted head and shoulders, IHNS ini kalau saya jelasin sih nggak perlu, teman-teman pasti udah tahu kan. Double bottom, bullish pennant, dan falling wedge. Itu nanti kalau seandainya ada pertanyaan boleh di ujung. Nah, jadi kalau teman-teman udah ngelihat pola-pola ini nih muncul di market, nanti saya bakal coba kasih lihat satu-satu. Itu artinya ada saham yang naik kencang dan ada pola ini, itu artinya every koreksi.
setiap ada penurunan dari harga saham ini, itu merupakan momen yang tepat untuk beli. Nah, jadi setiap saham yang breakout itu ada potensi terjadi pullback sementara. Jadi koreksi yang terjadi itu bukan artinya dia downtrend. Itu artinya dia sedang retrace atau sekedar pullback sementara. Karena wajar, ada trader yang merealisasikan profit. Contoh, hari ini kan banyak saham yang breakout-nya. Banyak saham yang naik kenceng 5%, 10%, 20%. Contohnya KIN. Di ARA ada yang taking profit. Bayangin. Wajar dong kalau ada yang taking profit. Kalau sahamnya naik kenceng. Nah, jadi besok ya, kalau seandainya banyak saham yang terkoreksi nih. Banyak saham yang merah. Nah, coba teman-teman cari screening satu-satu, lihat saham yang dia breakout dari area tertingginya. Atau dia punya pattern-pattern yang ada pola-pola bullish yang udah terkonfirmasi. Ingat, kuncinya itu yang udah terkonfirmasi, alias yang udah valid, atau yang udah ada garansi kalau itu volume besar, broksumnya bagus, dan next, koreksinya itu harus kita cari titiknya di mana. Nah, sekarang kita masuk ke titik di mana area koreksi boleh beli. Nah, itu di mana aja sih? Jadi, ini contoh ya. Ini ada pola double bottom. Nah, kemudian dia breakout kenceng. Nah, kemudian dalam waktu 2 bulan, ketika dia mulai terkoreksi, dia rebound dari titik terendah atau titik sebelum dia breakout. Jadi pola double bottom ini tuh jadi kunci. Nah, kalau kita cuma ngelihat dari sini ya, ini terlihat bearish banget kan. Tapi kalau kita track back ke belakang agak jauh, ternyata ada pola double bottom yang mengkonfirmasi titik bottom daripada ini. Jadi fungsi dari chart pattern ya, meskipun dia udah capai target, itu next ke depan itu bisa menjadi titik pemberhentian dari suatu saham. Itu satu. Nah, kemudian ini yang terjadi di MDKA. MDKA dia punya pattern yang namanya cup and handle. Di sini ada sebuah cup, di sini ada sebuah handle. Kemudian breakout. Oke, nggak ada pullback-pullbacknya di sini kencang. Kemudian dia mulai terkoreksi. Nah, di titik ini, di titik higher high, dia terkoreksinya tembus. Tapi dia rebound dari titik kedua. Selanjutnya, dia melanjutkan rally. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana jika titik support itu tertembus? Jadi, suatu saham dengan tren yang naik, dia akan tetap mempertahankan trennya. Kalau uptrend, dia tetap uptrend. Kalau downtrend, dia tetap downtrend. Walaupun tidak menutup kemungkinan beberapa support kecil itu tertembus. That's why, untuk mengantisipasi pergerakan seperti kalau market tiba-tiba jelek, atau market lagi dalam keadaan nggak bagus, banyak fear-nya gitu, selalu gunakan support di bawah, maksimal 2 support. Jadi, yang selalu saya lakuin biasanya, ya untuk scalper-scalper yang agresif, biasanya setiap kita cari support, titik pentingnya. Kalau jebol, ya udah out. Cari lagi sampai 3 support. Nah, kalau 3 support masih jebol, that means itu artinya sahamnya jelek. Tapi kalau seandainya baru jebol support 1, nah kita bisa spek sampai maksimal 2 support ke bawah. Nah, yang sering saya amatin ya, ketika suatu support tertembus, apalagi itu support pertama, biasanya ya saham yang dengan volume besar, catat ya, jadi kunci utama itu adalah volume besar. Ketika saham breakout kencang, kemudian dia koreksinya pelan-pelan dan bablas koreksinya, breakdown dari support pentingnya, maka kalau teman-teman porsinya gede, ya udah out dulu. Nangkep keduanya di mana? Yaitu di support kedua. Di bawah itu. Dengan catatan satu. Dengan volume yang rendah. Jadi syarat utama adalah volume besar, kemudian koreksinya dengan volume rendah. Nah, support kedua itu di mana? Nah, yang mau saya jelaskan satu-satu, pertama adalah, ini contoh, ini adalah pola double bottom. Enggak selalu pola double bottom berhasil, meskipun tadi kita ada contoh Indi itu berhasil. Nah, pola double bottom dari saham ABCD anggap breakout, kemudian dia koreksi. Nah,
Di sini mestinya ketahan secara teori, tapi bukan nggak mungkin kalau seandainya sahamnya masih melanjutin ke bawah. Nah, ketika dia terus melanjutin ke bawah, maka titik terbaik untuk melakukan buyback itu adalah di sini. Dan di sini, potensi dari suatu saham rebound itu lebih besar. Yaitu titik terendah kedua setelah ada bullish chart pattern. Ini untuk double bottom. Bagaimana kalau seandainya dia cup and handle? Kalau cup and handle, seperti ini. Kalau cup and handle, dia lebih baik. Kenapa? Karena supportnya lebih tinggi, support keduanya. Jadi, kalau seandainya ada pattern cup and handle yang breakout, kemudian koreksinya bablas, maka titik untuk entry keduanya itu ada di sini. Jadi seperti itu biasanya cara saya menangkap saham yang terkoreksi. Yang paling sering cup and handle, inverted and shoulder sama dengan cup and handle, kemudian double bottom. Itu satu. Nah, yang kedua adalah ketika suatu saham menembus titik tertingginya. Jadi pergerakan saham itu kan bukan kayak begini. Bukan naik satu-satu, tapi dia condong seperti tangga gitu. Oke. Nah, ini titik tinggi tertinggi yang pertama. Kemudian ini titik terendah kedua. Nah, ketika suatu saham menembus titik tertinggi yang pertama, alias itu di sini, maka dia akan menciptakan titik tertinggi yang baru. Titik tertinggi yang barunya namanya adalah higher high. Nah, ketika dia terkoreksi lagi dan enggak lebih rendah, inilah yang dinamakan dengan uptrend. Itu namanya adalah higher low. Yes. Nah, titik tertinggi yang ditembus sekali lagi, itu dia menciptakan titik higher high kedua. Kemudian areal koreksi yang enggak lebih rendah dari titik pertama dinamakan dengan higher low. Nah, jadi pergerakan seperti inilah yang dinamakan, meskipun pada kenyataannya tuh nggak serapi ini ya, tapi pada kuncinya adalah gimana kita bisa mengidentifikasi titik tertinggi yang ditembus, yaitu titik-titik ini. Nah, kalau teman-teman udah bisa nemuin titik HH ini ya, titik air high ini, inilah yang selalu menjadi momen yang terbaik bagi saya ya untuk melakukan pembelian. Contoh saham apa? Kalau saya masuk zaman-zaman dulu tuh ada ITMG. Sebentar ya. Sedikit loading. Nah, ini contoh. Jadi ketika ITMG berhasil melewati titik tertinggi, yaitu di sini, contoh ya. ITMG naik kenceng, kemudian mulai terkoreksi. Nah, sehingga titik ini merupakan titik higher high. Sorry kok begini ya. Nah, ini merupakan titik higher high. Nah, ketika titik higher high ini breakout atau tertembus, ya, maka ketika satu saham terkoreksi, di titik yang sama, itu dia ada kecondongan untuk terus melakukan
untuk terus melanjutkan kenaikannya selama saham tersebut uptrend. Jadi koreksi dari suatu saham yaitu titik, bagaimana cara kita menangkapnya adalah di titik higher high sebelumnya. Sederhananya seperti itu. Nah, cuman permasalahannya kan kalau kita ngelihat chart kayak begini, kita kan bingung kok di sini bisa rebound. Ini gerakannya biasa aja, tapi kalau kita flashback ke belakang, nah ini tuh titik tertinggi sebelumnya. Nah, begitu juga kalau kita perhatiin lagi, ketika saham ITMG naik kencang dan dia mulai terkoreksi di sini, nah maka ini merupakan titik higher high. Nah, ketika titik higher high ini tertembus ke atas, di sini, sampai di pucuk yang ini, dia mulai terkoreksi. Nah, ketika terkoreksi, tariklah satu garis lurus, dan ini merupakan titik kunci di mana saham itu bisa rebound. Nah, ketika titik tertinggi ini tertembus lagi, yaitu di sini, maka ini merupakan titik higher high. Nah, ketika harga saham ITMG terkorek, titik higher high ini tertembus lagi, di sini, dia mulai terkoreksi. Ketika mulai terkoreksi, maka dia ada kecenderungan untuk rebound dari titik higher high sebelumnya. Meskipun jebol-jebol sedikit gitu. Nah, next, waktu itu di mentorship nilai sebelumnya, di sini menjadi titik beli saya sebelumnya, yaitu 30.000. Karena ini merupakan titik higher high. Yang sempat ditembus, kemudian mulai terkoreksi. Dia tepat rebound di titik higher high sebelumnya. Kalau kita cuma lihatnya terlalu dekat begini, kita bingung. That's why kita perlu lihat titik yang agak jauh. Nah, kemudian inilah titik higher high tertinggi dari ITMG sebelumnya. Ketika dia mulai tertembus dan mulai terkoreksi, maka titik tertinggi itulah yang menjadi area terendahnya. Nah, so next, ini merupakan titik tertinggi lagi dari ITMG. Dan jika ITMG terkoreksi lagi, maka could it be the next stop untuk ITMG, yaitu ada di sini. Nah, jadi salah satu caranya adalah mencari titik-titik tertinggi sebelumnya, dan ketika itu tersentuh, maka ada kecenderungan saham tersebut rebound. Ini bukan BBCA, ini TMG. Nah, so next itu ada, saya masuk ke salah satu yang sering saya tradingkan, itu adalah Dewa. Nah, jadi ini contoh Dewa. Ketika Dewa masih sideways di angka 50 ya, titik tertinggi sebelumnya ya, itu ada di sini. Nah, kemudian areal ini berhasil dijebol naik ke atas. Tapi ketahan nih. Ketahan di titik tertinggi sebelumnya, yaitu di sini. Ketika Dewa mulai terkoreksi dari 80, koreksinya maksimal, ternyata ada di titik tertinggi sebelumnya. Sehingga ini jadi titik pantulan dari Dewa. Nah, selanjutnya, Dewa melanjutkan rally. Rally-nya melewati titik tertinggi dari titik tertinggi sebelumnya, yaitu di sini. Nah, Dewa pun ketika dia mulai terkoreksi, dia rebound dari sini, yaitu di angka kurang lebih, ini memang nggak bisa satu titik pasti ya, tapi sebuah area, yaitu 79 sampai 76. So, in my opinion, next koreksinya Dewa karena menyentuh titik higher high sebelumnya, itu akan berpotensi mendapatkan rejection dari ini. Karena kalau kita lihat dari dekat itu nggak ada apa-apa, tapi kalau kita lihat dari jarak jauh itu merupakan titik tertinggi sebelumnya. Nah, so cara saya menangkap momentum seperti ini adalah dengan melihat titik tertinggi sebelumnya dari saham tersebut.
Itu salah satu cara saya menangkap saham yang terkoreksi. Nah, kemudian ini study case ya. Ini saham Temas. Saham Temas itu dia breakdown dari trend line. Jadi trend line besarnya ditebus di sini. Tapi koreksinya kemudian menyentuh titik tertinggi sebelumnya. Yang saya tarik garis lurus, di mana dia nge-match sama titik tertinggi sebelumnya. Jadi titik tertinggi sebelumnya dari suatu saham itu merupakan titik terendah atau titik maksimal koreksi dari saham tersebut. Potensinya seperti itu. Jadi ke depan kalau seandainya teman-teman melihat saham yang naiknya kenceng, kemudian yang dia ngelewatin resisten-resisten, ketika mulai terkoreksi, nah cobalah cari titik-titik tertinggi sebelumnya. Ketika titik tertinggi sebelumnya itu tersentuh, itu bisa menjadi titik terendah dari saham tersebut. Dan pastikan ya, saham yang kamu beli itu perilakunya itu seperti bola pingpong, bukan telur yang pecah. Nah, ini kalian bisa combine dengan broker summary. Cuman broker summary akan saya lanjutkan tuh di minggu depan. Ini sekian Pak Chandra, dan saya kembalikan lagi ke Siap. Pak Chandra. Jadi, thank you, Ko Michael. Jadi untuk minggu ini kita belajar cara entry saham pada saat dia lagi uptrend nih. Kasarnya seperti ini. Kita memperhatikan beberapa pattern. Seperti tadi misalnya ada double bottom, flag, pennant, ada juga higher high ataupun yang pola-pola lainnya nih. Oke. Siap. Lalu mungkin kita masuk sesi Q&A. Untuk sesi Q&A saya mulai dari yang ada yang nanya seputar dividen nih. Dari Ibu Ambar dan juga Ibu Melani. Nah, Kak, biar gak kena dividen trap, beli dan jualnya pas kapan? Serta di hold-nya itu habis berapa lama? Oke. Kalau untuk dividen sendiri, biar kita nggak kena dividen trap, itu sebisa mungkin jangan beli pas come date, jual pada saat ex date. Itu soalnya akan terlalu riskan ya, karena orang-orang mungkin banyak juga yang beli come date dan jual juga ex date nih, sehingga volume jual jadi tinggi dan harganya juga cenderung agak turun. Jadi kalau bisa, teman-teman bisa perhatikan saham yang biasanya bagi dividen itu gede, seperti contoh misalnya ada saham-saham batubara itu kebanyakan dividen yieldnya gede, seperti ITMG, UNTR, dan juga PTBA. Teman-teman lihat pada saat RUPS, kita bisa lihat mereka mengumumkan membagikan dividen berapa banyak nih. Setelah kelihatan mereka bagi berapa banyak, lalu tinggal dibagi aja sama harga saat ini yang teman-teman ingin beli nih. Nah, itu berapa yieldnya? Kalau kira-kira udah tinggi, misalnya di atas 5%, teman-teman boleh beli. Nanti jualnya misalnya udah untung 5-8% sesuai dengan dividend yield tadi. Nah, itu triknya kalau dari saya untuk menghindari dari dividend trap. Oke, kita lanjut pertanyaan seputar materi dari Michael Teo. Nah, Ko Michael dari Bapak Hafiz Maulana. Nah, sesuai dengan materi tadi kan menangkap pisau jatuh nih. Nah, Ko Michael, kalau tangkap pisau jatuh di chart menitan, kita tunggu sideways dulu atau langsung antri aja nih, Ko Michael? Gimana tuh? Bisa Pertanyaan yang menarik sekali. Jadi tadi itu kan yang saya sampaikan itu chartnya tuh harian ya, daily. Yes. Nah, kalau kalian pakai chart menitan, jawabannya sama persis. Jadi nggak ada perubahan, nggak ada beda sama sekali. As contoh ya, ini kemarin ada saham Jekon. Saya nggak tahu ya, coba saya lihat ya sama nggak ya. Waduh, mantap. Nah, ini dia contoh ya. Ini saham Jekon. Nah, agak sulit sih memang kalau ngelihat dalam jangka pendek ya. Tapi contohnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini setiap 5 menit satu candle, bayangkan. Jadi 5 menit pleng, 5 menit pleng, 5 menit pleng gitu. Nah, Jekon sempat titik tertinggi dia itu 142 ya, atau kurang lebih 142 140 lah, yaitu di sini. Saya tarik dari seluruh 142 140. Kemudian dia breakout tuh Mas, ngelewat sampai 160-an. Itu 20-an poin dari Jekon itu kurang lebih belasan persen, hampir 20%. Nah,
Tapi dia ketahan tuh mentok di 160, kemudian koreksi. Nah, koreksi dari Jekon kemudian itu nggak lebih tinggi dari titik tertinggi sebelumnya, yaitu di sini. Dia terkoreksi di sini, rebound lagi. Nah, di sini sempat hampir kena, lalu rebound lagi. Nah, di sini udah kenceng nih. Pas udah kenceng di sini, nah dia sempat terkoreksi di angka 180. Nah, di sini tuh jadi titik higher high. Nah, koreksi sebentar doang, lalu rebound lagi kenceng. Mendekati 200. Nah, pas mendekati 200, wajar nggak ada seller di 200? In my opinion, wajar banget. Angkanya bulat, 200. Pasti banyak seller di situ. Nah, koreksi dari 200, saya instruksikan beli sampai 180-an. Kenapa? Karena itu titik high sebelumnya, yaitu di sini. Nah, ada sempat fall sedikit, ya wajar sih saham kayak begini. Kemudian saat ini close-nya di 208. Nah, so next, kalau mau nangkep Jekon di mana? Nah, kalau in my opinion, ya di sini. Ini menitan loh. Kalau saya pindah ya ke daily ya, tuh nggak kelihatan apa-apa, gitu. Nggak kelihatan apa-apa ini. Cuman kayak sekedar pergerakan yang acak doang, gitu. Tapi kalau lihat ke menitan ya kita bisa lebih clear gitu. Cuman memang perlu sedikit penyesuaian karena kalau di chart menitan banyak volatilitas itu kenceng. Kalau harian kita nunggu tuh bisa 1 bulan 2 bulan. Kalau menitan itu dalam waktu 1 jam aja udah bisa beberapa kali nyentuh gitu. Dan berarti kalau untuk kita dengan chart pattern seperti ini yang ditunjukkan ke Michael tuh dari daily tuh. Berarti lebih cocok kalau kita main sebagai swing trader dong kok. Atau scalping bisa juga? Enggak juga. Oh. Enggak juga, scalping bisa juga karena chart pattern itu ditemukan di time frame kapanpun gitu, Mas. Oh, siap. Nah, kayak contohnya ya, ini di dalam time frame ini kan 15 menit nih, Mas. 15 menit itu setiap 15 menit satu candle. Nah, di sini kelihatan nggak? This is resistennya seperti ini. Aku bahkan nggak bisa kira itu ada kebentuk chart pattern. Nah, ini inverted head and shoulders. Kemudian ya, nah ketika dia kenceng, koreksinya itu Bikin flag ya. membentuk sebuah pattern lagi yang dinamakan dengan symmetrical triangle yang breakout. Kemudian Jekon di time frame 15 menit ya, ada lanjutan pattern bullish yang namanya ascending triangle. Nah, target dari Jekon sendiri itu ada di kurang lebih 220-an lah. Nah, ini ya coba saya masukin ke dalam time frame daily. Nggak kelihatan apa-apa, Mas, gitu. Nggak kelihatan apa-apa. Justru di saham-saham kayak seperti ini di time frame kecil baru kelihatan sebenarnya gitu. Tergantung ini tuh inverted hand shoulders yang tadi itu loh. Nggak ada apa-apanya. Kalau kita masuk ke dalam time frame kecilnya baru kelihatan. Nah, baru agak kelihatan gitu. Jadi all di time frame itu cocok. Tergantung dari seberapa juling sih mata kita gitu. Seberapa sering sih kita bisa ngelihat gitu. Iya. Aku biasanya pakai support resisten doang tuh kalau pakai menitan. Oke. Kita lanjut ke Michael. Berarti bisa di semua kondisi lah ya untuk chart pattern ya. Yes. Oke. Nah, ini cukup menarik nih. Kita bisa lihat, nah, apakah strategi pisau jatuh ini bisa kita terapkan pada saat market atau IHSG itu sedang bearish kok, Michael? Nah, pertama ya yang harus dipastikan adalah pastikan saham itu sebelumnya ya punya volume yang besar dan naik dengan volume yang kencang. Yang kedua, ketika koreksi selanjutnya terjadi di IHSG yang bearish contoh atau bukan IHSG bearish, IHSG lagi nggak cocok nih atau lagi nggak afdol lah gitu koreksi, maka itu menarik. Jadi menurut saya nggak ada masalah IHSG-nya seperti apa. Cuman memang ada beberapa saham yang korelasinya terhadap IHSG itu dekat banget. Contohnya banking. Kalau bankingnya koreksi, kalau IHSG-nya koreksi, ya saham-saham blue chip koreksi termasuk banking. Tapi kalau IHSG koreksi di saham-saham second liner, third liner,
justru biasanya malah ada kontraflow. Jadi not necessary bisa di-generalisir. Oke, tergantung sahamnya ya. Sebisa mungkin kita cari alpha juga ya, yang nggak ngikutin IHSG juga. Oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin sedikit ada selentingan ke materi yang next week. Nah, apakah pada saat kita menerapkan metode pisau jatuh, perlu pakai broker summary juga atau enggak kok? Ini jawab sekilas saja nih. Nah, jadi kalau zaman dulu ya, pakai Broksum tuh enak banget. Karena Betul. live trade tuh ada Broksumnya. Siapa Iya. yang narik kita tahu. Kemudian yang narik ini udah jual apa belum kita tahu. Terus yang ngelanjutin HK di atas siapa kita tahu. Average-nya, even jumlah duitnya berapa itu bahkan udah kayak very very transparan. Cuman itu nggak ada di bursa lain. Dan akhirnya BLI memutuskan untuk menutup kode broker itu. Nah, that's why ya live trade itu memang jadi lebih mengandalkan volume chart, yaitu volume dan candle. Gimana kita melihat chart dalam menitan, itu satu. Yang kedua, Broksum, the end of the day, itu very very important kalau menurut saya. Iya. Jadi Broksum ketika koreksi, Broksum ketika suatu saham bullish dan Broksum ketika suatu saham bearish itu penting. Jadi contohnya kayak hari ini yang ngebeli, kita bicara blue chip dulu lah ya. Yang beli MDKA siapa sih? Kelihatan asing semua, Credit Suisse, AK, BK. Nah, average mereka berapa, nilainya berapa itu juga ketahuan. Nah, contoh kalau JP Morgan BK beli MDKA, contoh ya, ini MDKA. Ya. Nah, saat ini kan 4360. Kalau average JP Morgan hari ini 4350, let's say dia belinya 100 miliar. Kalau besok di bawah 4350 turun, kan ini satu tik doang. Rugi nggak mereka 100 miliar? Pasti rugi. Mereka bisa exit nggak? Nggak mungkin 100 miliar. Nah, jadi di bawah 4350 itu adalah harga yang baik untuk beli. Nah, itu kenapa pentingnya Broksum di situ. Karena kita sebenarnya nggak peduli kodenya, nggak terlalu matters kodenya, tapi jauh lebih penting kita tahu average terbesar di market itu seberapa. Nah, sehingga kalaupun kita beli dan kita loss, ya kita tuh lebih unggul dari market dan kita jadi lebih punya confidence yang tinggi kalau seandainya average kita itu lebih baik dari market. Jadi Broksum itu menurut saya tambahan, tapi penting apa enggak? Jawaban saya penting. Oke, kita lanjut dari yang pertanyaan seputar time frame nih, Ko Michael, dari Pak Stephen Norman Tanamal. Nah, kapan kita harus melihat time frame day atau 15 menit atau 60 menit nih pada saat trading, Ko Michael? Tadi pilihannya berapa aja? Ada daily, 15 menit atau 60 menit. Nah, itu tergantung dari pergerakan saham lagi. Jadi kalau seandainya sahamnya lelet banget, kita pakai 15 menit, mati kita nunggunya. 15 menit sini lagi, 15 menit sini lagi, 15 menit sini lagi, 15 menit sini lagi, 15 menit baru naik satu gitu. Tapi kalau sahamnya volatil, pakai 15 menit, di dalam 15 menit harga sahamnya udah bisa naik kemudian turun gitu. Nah, jadi kayak untuk saham-saham volatil, semakin volatil saham tersebut, time frame yang diperlukan akan semakin kecil. Sementara semakin lamban saham tersebut, time frame yang kita pakai itu semakin besar. Jadi enggak melulu kayak blue chip terkadang kalau pakai 60 menit pun masih lamban gitu. Justru harusnya pakai daily gitu. Sementara kalau di saham-saham kecil, kadang 15 menit terlalu lamban. Kadang justru harus pakai 5 menit. Jadi kalau di opini saya, jangan terpaku harus pakai time frame berapa. Tapi coba lihat, kamu bisa baca saham ini di time frame berapa gitu. Contoh ya, kalau Jekon, ini bukan rekomendasi ya, ini studi kasus. Kalau Jekon, saya disuruh lihat time frame daily, saya nggak nampak apa-apa gitu. Kayak ini cuma sideways biasa, nggak kelihatan. Tapi kalau saya masuk ke dalam time frame 4 jam contoh, ini juga masih nggak kelihatan, Mas. Nah, tapi kalau saya udah masuk ke contoh kayak 15 menit, di sini udah mulai kelihatan nih. Gitu. Jadi jangan fokus sama saya harus pakai time frame berapa, tapi kamu bisa baca saham ini mulai kelihatan arahnya di time frame berapa. Nah, itulah yang mesti difokuskan. Jadi beda-beda setiap saham dan setiap momen tuh beda-beda juga. Jadi harus terbiasa melihat saham-saham berarti ya. Berbagai macam saham dianalisa terus tuh. Okay. Dan kamu nggak perlu cek semua saham sebenarnya yang sesuai sama watchlist kamu aja kan, sama universe kamu gitu.
Oke, kita lanjut ke Michael. Nah, apakah kita perlu mempertimbangkan, tadi kan volume itu pasti nih. Nah, kita boleh nggak memasukkan komponen indikator untuk menangkap pisau jatuh tuh, ke Michael? Apakah dilihat juga atau Hmm, enggak? Jawabannya bisa, tapi menurut saya the main important itu ibaratnya indikator itu kalau kita naik kapal, indikator itu kompas, kemudian kayak sekoci, kemudian kayak petunjuk arah. Tanpa itu bisa nggak? Jawabannya tanpa itu pun bisa. Tapi apakah bisa kalau cuma mengandalkan mereka? Jawaban saya nggak bisa. Jadi indikator boleh kamu masukin, tapi tetap pertimbangan utama itu jangan pakai indikator. Kecuali volume ya, karena volume itu menurut saya matters. Tapi kalau indikator lain, contohnya kayak RSI, stokastik, Bollinger Band, MACD, itu menurut saya enggak terlalu matters dibanding dengan support dan resistance. Karena support dan resistance udah mempertimbangkan harga. Kalau indikator, mereka cuma melihat momentum. Contohnya, satu saham oversold. Oversold. Tapi dia masih oversold terus ya, ngapain? Tapi kalau harga sahamnya udah ketahan, supportnya udah jelas, broksumnya udah kelihatan, udah mau beli di berapa mereka. Nah, itu lebih matters. Oke, kita lanjut ke Michael. Nah, oke, mungkin kita lanjut ke pattern. Nah, jika tadi kan terjadi adanya pola-pola reversal seperti double bottom, ada cup and handle segala macam. Nah, jika terjadi ada pola-pola tersebut, berarti kalau dia koreksi sebelum breakout neckline, apakah itu berarti fail call atau gimana? Belum breakout kan ininya ya, Ah, belum, kasusnya belum. ya. Ya. Nah, itu akan masuk di materi paling terakhir, yaitu Oke, ada lagi ternyata ya. Siap. yaitu apa? Apa sih namanya? Multiple time frame analysis. Jadi sebelum chart pattern tersebut breakout, itu ada chart pattern kecil yang di dalam yang bisa kita manfaatin. Nah, jadi itulah kenapa kayak maybe ya, ini saya sorry ini. Mungkin ya, bagi kebanyakan trader, banyak yang masuk Jekon mulai di 200, ya enggak? Di 200 ke atas dia mulai beli karena breakout. Nah, tapi kenapa saya bisa beli di bawah itu? Karena di dalam time frame yang agak kecil, ada catatan-catatan yang memvalidasi. Nah, salah satunya titik air high yang di sini tadi. Itu nanti di paling terakhir karena itu memang agak rumit. Agak rumit. Siap. Jadi itu aliran saya tuh biasa saya beli sebelum breakout atau baru-baru mau breakout. Nah, ketika udah breakout udah kenceng, saya justru nggak beli. Menarik, menarik. Saya takut gitu, saya punya resiko besar di situ. Nah, mungkin teman-teman ada yang berbeda, ada yang demennya kayak kalau udah arah biasanya arah lagi atau minimal naik dulu. Nah, itu bisa juga, tapi resikonya lebih tinggi. Oke. Oh, wajib ditunggu berarti ya materi terakhir ya, minggu terakhir tuh. Nih, kita Terakhir, bisa yes. beli saham sebelum breakout berarti ya. Oke, kita lanjut ke Michael. Nah, dari pertanyaan dari Bapak atau Ibu Jatnika Rival, malam ke Michael. Nah, kalau misalnya ada saham itu breakout dengan volume besar dan membentuk all-time high yang baru, akan tetapi titik all-time high tersebut dengan titik higher high sebelumnya itu jauh banget nih. Jauh. Nah, bagaimana cara untuk entry-nya? Apakah kita menunggu di titik higher high yang sebelumnya itu atau gimana tuh, Ko Michael? Sebuah pertanyaan yang amat-amat baik. Karena sampai sekarang saya juga belum dapat jawaban untuk itu. Tapi saya dapat, yang bisa saya lakukan adalah seperti ini. Ya. Ada suatu saham yang contohnya, begini deh pergerakannya. Tiba-tiba begini gitu kan. Betul. Titik higher high sebelumnya itu di sini. Ya, jauh banget. Pusing dong. Mau nunggu dia turun belum tentu, gitu kan. Kalau nggak dibeli takut dia naik. Nah, biasa yang terjadi di sini adalah ketika dia terkoreksi, dia akan menciptakan support-support baru yang ada di antara titik higher high yang ini dengan titik tertinggi di sini. Itu let's the market decide. Satu. Yang kedua, biasanya ya reboundnya itu selalu di 3 titik penting dari Fibonacci. Nah, itu saya masukin ke materi terakhir lah. Jadi nanti ya, ketika ada satu saham yang kencang, ketika saham itu koreksi,
biasa tuh 3 titik Fibonacci itu jadi titik paling akurat untuk pemberhentian saham itu. Jadi yang memang naik kenceng, kalau kita harap dia turun balik ke bawah supportnya itu susah memang. Nanti dia akan meng-create area sideways di atas yang bakal kelihatan di mana. Jadi memang setiap saham yang naik kenceng, nggak perlu buru-buru kita entry besoknya. Kita bisa nunggu sampai dia udah stabil, sampai dia udah ada area sideways. Intinya sih sideways. Di mana dia mulai tenang, nah disitulah bakal kelihatan bakal kemana nanti ke depan. Gitu. Oke. Kan Nah, banyak tuh Panin, Bank PNBM, itu banyak kayak begitu, kenceng sekali. Mau harap dia balik tuh udah kejauhan. nggak Nah, mungkin. biarkan aja dia koreksi dulu kemana. Nah, apa yang nanti dia bentuk, mau bentuk flag lah, mau bentuk double bottom lah, mau bentuk symmetrical triangle lah. In case Panin ya, itu rata-rata semuanya symmetrical triangle. Contoh ya. Ini, sorry agak lama. Kalau Panin, nah, jadi ketika dia kenceng untuk, nah ini sempat balik nih. Jadi kan ini kan titik RH ini. Kenceng. Jauh kan. Lalu koreksi lagi. Nah, reboundnya di titik RH sebelumnya. Nah, itu di sini. Nah, titik high sebelumnya lagi tuh, tertingginya lagi tuh di sini. Rebound lagi dari sini. Oh, ini sih sebenarnya iya ya. Sebenarnya apa? Kalau Panin ini sebenarnya cocok sih karena dia nyentuh titik high sebelumnya. Tapi intinya gini nih, kalau seandainya ada satu saham yang naik kenceng dan dia nggak balik-balik lagi, tunggu sampai dia sideways. Nah, di situ bakal ketahuan. Jadi memang takes time sih. Kayak in case Panin ini sebenarnya ini apa? Cocok banget sama teori high karena titiknya di sini. Pas banget ya. Nah, nanti ya kalau Panin breakout plum, nah maka titik tertinggi sebelumnya itu jadi momen yang tepat untuk dilakukan pembelian gitu. Jadi pada intinya sih cari titik area sebelumnya dan kalau nggak kena ya tunggu dia sideways sampai di mana. Belum tentu kena memang. Siap. Lalu kita lanjut ke Michael. Nah, gimana cara kita menentukan titik jual pada saat saham tersebut all time high itu, Jo? Tuko. Kalau all time high ya itu Ya. paling gampang itu pakai Fibonacci. Jadi contoh gini. Ini titik tertinggi suatu saham. Jadi kan gini. Kemudian dia koreksi, lalu nyentuh titik tertinggi. Nah, pasti titik tertinggi, kemudian naik jauh kencang, plem, kan bingung nih mau jual di mana. Nah, Betul. jawabannya adalah kalian cari di areal sebelumnya titik tertinggi dan titik terendahnya. Tarik dari atas ke bawah nanti akan ketemu areal-areal yang berada di atas. Contoh ya, kayak Panin. Ini enggak all time high sih. Yang all time high apa? Apa tuh? BBCA lah. Enggak. Oh, BCA boleh. Apa tadi apa? Kok? Adaro enggak ya? Adaro ya ya. Adaro all time high. Nah, Oh, contoh ya. tapi udah turun lagi dia. Nah, ini kan titik tertinggi Adaro sebelumnya. Maka target dari Adaro adalah dari sini nih ke bawah. Nah, target dari Adaro itu di sini. Gitu. Jadi titik tertinggi sebelumnya ke titik terendah sebelumnya. Ini juga salah satu contoh ya Mas ya. Boleh. Masih nggak sih? Masih di sini kan?
Masih Nah, apa yang ini Adaro kan ngelewatin titik tertingginya di 3.200 ya. ya? Kemudian naiknya tuh sampai mana ya? Di swing high dan swing low sebelumnya, yaitu di sini titik tertinggi dan titik terendah. Nah, jadi ketika dia berhasil ngelewatin momen ini, maka targetnya itu di garis yang ini, Mas. Garis yang pertama ini. Hmm. Nah, dia kesentuh tuh. Habis itu mulai terkoreksi. Gitu. Nah, pertanyaan nih, Ko Michael. Nah, kenapa kita ambil area swing-nya itu pakai tadi yang di sekitaran bulan April? Kenapa nggak kita pakai area itu yang sekitar bulan Februari tuh? Tarik garisnya dari atas ke bawahnya. Bisa aja kalau seandainya kan titik tertinggi Februari kan di sini, Januari kan, kemudian tembus. Nah, targetnya itu pakai Fibonacci yang dari ini ke sini. Oke. Nah, target dari Adaro, nah itu sempat kena sampai di sini, Mas. Hmm. Habis itu mulai terkoreksi. Jadi titik-titik dalam mencari all time high atau titik tertinggi, yaitu sebenarnya swing low dan swing high di mana aja sama, selama dia paling kena di mana, nah itu paling cocok. Nah, Adaro tuh sebenarnya kalau di titik yang dari Februari ke Januari ke Februari ini tuh banyak kena nih, Mas. Contohnya yang kedua ini. Betul, betul. Setelah kena, koreksi dalam gitu. Nah, next itu kalau pakai titik ini, nah udah habis nih. Udah Jadi udah habis. nggak bisa kalau Cari lagi berarti ya. ya, karena ini kan 618 kuncinya 2, kemudian 3, kemudian keempat. Nah, kalau di OLT memang kebanyakan sampai 4 doang. Nah, jadi kita mesti cari yang lain. Pakai yang ini tuh juga bisa, Mas. Yang ini titik tertinggi ke titik terendah. Sebenarnya nggak ada teori pasti harus pakai yang mana. Yang Oh, penting paling banyak kenanya di mana. Nah, itulah yang paling kita pakai biasanya. oh ini cocok berarti ya kena tuh. Pas kena Nah, ini support. juga cocok nih. Nah, rebound di sini kemudian kena di sini kemudian rebound. Gitu. Paham. Oke, menarik. Mungkin kita lanjut pertanyaannya ke Michael dari Bapak Mahfud. Nah, Ko Michael, lebih baik kita beli buy on breakout atau buy on weakness tuh, Ko Michael? Kalau saya tuh lebih suka buy on weakness. Jadi setelah terjadi breakout, itu bagi saya asuransi. Saya nggak cuma cek volume, saya juga lihat brosum siapa yang beli. Kemudian kalau selanjutnya weakness yang terjadi adalah dengan volume rendah, itu saya lebih confident beli. Kalau saya buy on breakout, saya takutnya tuh gontok-gontokan karena kita belum tahu seller yang di atas tuh muncul atau enggak. Ya. Gitu. Jadi kembali ke style orang. Saya nggak bisa bilang buy on weakness lebih bagus, nggak bisa juga. Saya nggak bisa bilang buy on breakout lebih beresiko, nggak bisa juga. Itu tergantung dari kita punya style masing-masing. Kalau saya sih, saya lebih confident di buy on weakness. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya. Malam Ko Michael, bagaimana cara kita mengindikasikan hal tersebut itu false breakout atau koreksi sehat setelah breakout intraday ini? Karena ada banyak case, misalnya dia saat tembus resist atau breakout, tiba-tiba Balik ada lagi. buangan besar, sehingga turun 2-3 tick tuh. Nah, gimana kita membedakannya? Pertama gini, kalau seandainya kita entry di saat live trend, ya jawabannya kan closingnya itu jam 3. Sebelum closing sebenarnya belum confirm. Jadi kalau seandainya false di market breakout, di market live trend itu udah false. Secara teori, maka kamu wajib disiplin, yaitu buang dulu. Tapi kalau seandainya porsi kalian entry itu kecil, maka kalian bisa buy on weakness ke depannya. Karena menurut saya ya, saham yang menyentuh resist, apalagi itu baru pertama kali, wajar banget dia false breakout. Jadi kalau dia koreksi selanjutnya, itu peluang untuk beli. Yang penting koreksi setelah itu tuh dengan volume yang rendah. Jadi saham false breakout itu menurut saya amat-amat wajar, apalagi kalau dia baru pertama kali nyentuh resist. Nah, kalau seandainya terjadi kejadian false breakout, maka ke depan koreksi itu jadi hal yang menarik. Jadi kalau jawabannya, kalau live trend lagi false breakout, jawabannya kamu mesti disiplin. Karena memang besok ada potensi untuk turun lagi, bukan cuma 2-3 tick, lebih pasti. Ya, tunggu closing harusnya berarti ya. Iya. Siap.
Oke, kita lanjut ke Michael. Kita lanjut mungkin tanya secara general. Nah, ini dari Anonymous, dia masih malu-malu. Nah, ini kalau ada misalnya dia terjadi gap up atau gap down tuh kok. Apakah bisa menjadi demand area ketika sedang terjadi koreksi, Ko Michael? Ya, bisa. Contoh nih ya, ini sederhana nih ada. Nah, ini pas banget nanyanya nih. Ini kan ada row nih, ada gap ya di sini nih. Kemudian tembus ke bawah. Nah, ini udah pasti jadi resisten. Tuh, dia sempat ketahan gitu. Kemudian di sini ada gap up nih. Nah, ini jadi support. Jadi pas dia koreksi, nah itu ketahan meskipun nggak ketutup amat, habis itu kenceng. Jadi setiap ada gap up ataupun gap down, itu ada potensi untuk dia balik ke situ. Meskipun nggak selalu harus ditutup, nggak harus. Tapi ada potensi. Kalau ketika terjadi gap, itu bakal ditutup. Ini contoh yang agak-agak menarik nih ya. Waduh. Jadi saya tuh suka kalau ada gap down, Mas. Karena kalau ada gap down, ada potensi saham itu nanti gapnya ditutup. Nah, contoh waktu ada gap down, waktu itu market lagi panik ya. Nah, ini semua gap down, ada gap down, lebar banget gap down-nya. Ya. Nah, kita tinggal cari bottoming-nya. Nah, kira-kira bottoming di mana kita entry bertahap. Nah, next itu bakal ketutup. Dan Adaro ini contoh yang udah ketutup. Bottoming dari Adaro juga jelas, yaitu di titik higher low sebelumnya, yaitu di sini. Nah, ini contoh yang hari ini agak menarik tuh, Antam. Dia nyisain gap yang lumayan kuat nih. Oh, bagus tuh Yang pattern-nya. lumayan lah. Iya, ini patternnya bagus. Belum kejadian Iya, nih patternnya, belum tapi kena, belum udah ada kejadian. gap. Nah, volumenya juga bagus. Nah, agak sedikit ada ekor, jadi besok tuh ada potensi tuh kalau ada koreksi atau nutup gap dulu. Nah, so next nanti ya ke depan kalau dia nge-create pattern, let's say cup and handle, maka ini masih jauh gitu. Nah, di sini tuh kita udah bisa manfaatin untuk curi start duluan lah. Kalau nunggu di sini nanti aliran buy on breakout itu pasti baru rame gitu. Nah, sekarang tuh masih permulaan gitu. So in my opinion, setiap ada gap down ada potensi ditutup, setiap ada gap up juga ada potensi ditutup meskipun enggak selalu. Oke. Berarti bukan mutlak ya harus ditutup si Enggak mutlak. gap-gap tersebut ya. Mm-mm. Oke, kita lanjut ke Michael. Mungkin di sini ada banyak pertanyaan, ingin mengetahui pandangan Ko Michael seputar market. Nah, bagaimana Ko Michael pandangan IHSG saat ini? Bagaimana strategi yang baik diterapkan tuh, Ko Michael? Gimana? Nah, terus terang ya, IHSG berada di luar ekspektasi saya. Analisa saya melihat IHSG bakal koreksi, gagal terus. IHSG malahan cetak all time high terus. Itu satu, harus saya akuin. Yang kedua, aduh, lambat banget. Waduh. Ini barusan ya, lagi mentoring gini data inflasi keluar, inflasi di US. Turun, tapi di atas ekspektasi. Dan core inflation itu naik. Kalian boleh lihat deh, Nasdaq, Dow Jones itu semua terkoreksi. Aduh, lamban. Sorry. Coba deh, restart ulang. Nah, akhirnya. Nah, IHSG sendiri saat ini dia berada di area all time high. Tapi belum benar-benar all time high karena titik tertinggi IHSG itu di 11 April 2022 kemarin itu ada di angka 7.355. Kita close di 7.318 itu satu. Jadi benar-benar resmi all time high kalau ngelewat ini. Nah, apakah ini berbahaya? In my opinion, yes. Jadi meskipun IHSG all time high ya, bukan all time high, hampir all time high, saya nggak melihat ada tendensi atau ada katalis kuat yang membuat ini bakal break out. Jadi menurut saya ini bakal jadi pattern falling wedge dan koreksi. Dan perlu digarisbawahi, di sini itu ada gap, Mas. Cuma sayangnya di trading view itu nggak ada. Karena dia ada satu fitur yang dia matiin. Jadi di sini tuh ada gap up yang agak besar, agak jomplang, dan menurut saya itu akan ditutup. Agak jauh berarti Jadi ya IHSG, koreksinya. yes, menurut saya akan ditutup selama nggak ngelewat all time high ini nih.
gitu. Tapi foreign flow tuh masih kuat. Jadi hari ini aja 1,3 triliun masuk. Nah, so selama itu masih oke, ya udah kita masih bisa bullish di market. Jadi nggak usah punya kayak gini. Saya tuh selalu begini. Kalau kita view kita gagal, ya udah akuin aja kita adaptasi ke market. Kita lihat apa yang terjadi, kita ikutin. Nah, tapi kalau seandainya udah ada aneh-aneh, kita harus tahu ngapain, jangan denial gitu. Sama kalau kita lagi bearish, kemudian bullish, jangan denial. Uang kita mati keparkir. Kalau kita lagi punya view bullish ternyata bearish, jangan denial juga, uang kita mati tergerus sama capital penurunan market gitu. Tapi kalau di opini saya memang ISG posisi-posisi genting nih, penentuan nih, bisa nggak melewat titik tertinggi sebelumnya. Iya, iya. Oke, kita lanjut ke Michael. Kita move dari IHSG ke sektoral nih, Michael. Ini dari pertanyaan, baik yang lihat, ternyata kalau kita lihat sektor properti ataupun konstruksi itu mulai pelan-pelan sudah mulai manggung nih, Michael nih. Gimana pandangan Michael terhadap dua sektor tersebut, properti dan konstruksi? Apakah akan melanjutkan kenaikan atau cuma sementara aja nih karena perputaran sektor? Flow yang agak yang menurut saya oke ya, itu di properti dan konstruksi itu sebenarnya satu sektor, tapi sekarang udah dipisah kalau nggak salah. Jadi bukan di blue chipnya, tapi di yang kecil-kecilnya. Contohnya kayak properti kecil itu ada BES, ada SRI, ada MDLN, kemudian ada Jekon juga konstruksi ya kalau nggak salah ya, Jekon konstruksi. Kemudian ada ACST, lalu kayak ada Wika, Adi, Waskita. All is moving bullish in my opinion. Nah, yang paling saya suka tuh konstruksi. Kenapa? Karena semuanya masih bottom. Oh, betul. Sementara kalau properti second liner itu udah agak-agak kenceng kan, rawan taking profit. Tapi kalau konstruksi itu posisinya bottom. Nah, contoh ya, salah satu hari ini yang menarik perhatian saya tuh Adi. Dapat banyak bocoran nih kita guys dari Michael guys yang bisa kita pantau watchlist guys. Nah, kenapa saya suka Adi? Karena pertama satu hari ini saya belum cek Broksum siapa bayarnya. Ya. Pertama dia mau rek isu di 1.000. Oh, 1.000. Harga sekarang aja di bawah 1.000 kan. Iya. Ada potensi bisa ke harga sana berarti ya. Ya, kita anggap lah ya bisa ke harga rek isunya 1.000. Disclaimer tapi ya teman-teman ya. Disclaimer. Dan kita coba lihat. Aduh, sorry banget. Nah, ini dia. Nah, ini Adi punya pattern ascending triangle yang hari ini dikonfirmasi dengan volume besar pula. Nah, dia juga ngelewat MA 200, sementara targetnya itu di 1.000 pas, Mas. Benar-benar pas 1.000 harga rek isunya. Nah, so, kalau kita bicara fundamentalnya ada, dia mau rek isu di 1.000, kalau kita bicara flow-nya juga menarik. Jadi menurut saya besok nih kalau Adi koreksi nih, menarik gitu. Karena konstruksi semua masih di bawah, baru mulai mau naik gitu. Resikonya lebih rendah dibanding dengan kita ngejar yang lagi uptrend gitu. Oke, jadi tadi banyak banget ya sekalian studi kasus, ada banyak banget saham, ada Jekon, Antam, Adi, Adaro, ya itu ada banyak studi kasus dan teman-teman perlu perhatikan lagi. Ini disclaimer on ya, ini bukan sebagai ajakan untuk membeli ataupun menjual. Nah itu sesuai pendapat dari mentor kita, Michael, tentang chart yang disediakan oleh berbagai emiten tersebut. Dan mungkin itu saja, Michael, sebagai penutup Q&A kita pada malam hari ini. Sangat banyak sebetulnya Q&A-nya di kolom chat, terutama nanya tentang ada chart pattern dan bagaimana trading style, serta ada juga tentang broker summary yang akan kita bahas di minggu depan. Tenang aja, kita bakal bahas tuntas sama Michael. Terima kasih atas waktunya Michael, dan terima kasih juga sahabat Mirae Asset atas pertanyaan yang sangat berbobot banget nih. Ya. Oke, mungkin itu aja. Aku kembalikan ke Ibu Sarah. Ya, terima kasih Ko Michael dan Mas Chandra atas sesi mentorship hari ini. Seru banget belajar trading hari ini. Makin hari aku jadi makin berani trading nih. Nah, buat kalian yang pertanyaannya masih belum terjawab, jangan khawatir karena minggu depan kita masih bakal ketemu lagi sama Michael Yo. Jadi jangan bersedih. Kemudian yang nggak kalah penting nih ya, sahabat Mirae Asset, besok kita masih ada kelas lagi
mentorship bareng Ferdian David, salah satu pemenang langganan HOTS HOTS Championship di usianya yang tergolong masih muda. Dengan skill dan knowledge yang pastinya nggak kalah. Pastikan kamu hadir di acara HOTS Mentorship dengan Ferdian David besok di jam 7 waktu Indonesia Barat. That concludes our meeting today. Saya Sarah, pamit undur diri. As always, senang bisa menjadi host kalian. Selamat berjumpa di kesempatan lain, sahabat Mira Asset. Selamat malam. Terima kasih.